Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini ya hari yang luar biasa ya, hari-hari spesial kita. Nah, ketemu lagi sama Bunia, ya, ketemu lagi dengan Bunia, ya dalam pelajaran PCOK. Awal kemarin kita sudah siapa itu yang mimpin ya, Haikal, Nova. Nah, sekarang saya tawarkan untuk cewek-cewek, siapa yang memimpin doa hari ini? Yuk, cewek-cewek, nggak pakai lama nih. Siapa yang mau pimpin doa? Taskia, pimpin doa hari ini, Taskia. Baik, Bu. Mari kawan-kawan semuanya sebelum mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa di selesai. Ya, berdoa selesai. Yang belum menyalakan kamera, harap menyalakan kameranya. Masih ada Diva, Nabil, Amanda, ya. Ini siapa nih? Muhammad Haikal ya. Atau siapa? Dinyalakan dulu. Oh, Haikal sudah ada ya. Dinyalakan dulu. Ya, setelah ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, seperti biasa. Ibu akan putarkan lagu kebangsaan. Kalau biasanya kan lagu Indonesia Raya. Kalau ini lagu pasti udah tahu deh nih. Ya, kalian udah pada kenal semua nih lagunya nih. Sebentar. Masuk lagunya? Kelihatan share screen-an saya? Masuk, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat? Yuk, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, Garuda Pancasila. Ya. Yuk, silakan berdiri semuanya. Masih semangat ya kalian ya, masih semangat. Ini udah potong rambut tuh ya. Rambutnya udah ganteng semuanya ya, sudah potong rambut. Oke, Yumi, kita kasih semangat dulu, tapi semangatnya bukan tepuk semangat, nanti tepuk semangatnya ya. Kita panggil teman-teman dengan semangat pagi. Ini tolong yang tidak menyalakan kamera sebentar ya, Hilmi, sebelum kita menyemangati teman-temanmu, dinyalakan dulu kameranya. Kenapa? Karena kalau
Kalau kamu tidak menyalakan kamera, kamu tidak ke-record. Ya, silakan kamu nyalakan kameramu. Ya. Yuk, silakan Ilmi. Ya, yang semangat pagi. Kita harus semangat pagi-pagi nih. Yo, silakan. Semangat pagi, 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 pagi. Apa pagi-pagi apa? Pagi, luar biasa. Gitu dong. Ya, semua dibuka. Yang speakernya. Ya, kita semangat dulu pagi-pagi nih. Ayo. Ulang, Bu. Ulang dong. Harus Oke. semangat. Yo, ulang. Silakan. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Biasa. Oke. Tepuk tangan dong. Ini nggak ada suaranya, suara Hilmi doang yang kenceng nih. Ya, saya harap kalian masih tetap bersemangat ya, walaupun terik matahari sudah menyinari ya. Semoga masih tetap bersemangat ya. Oke, setelah ini biasa saya kasih absensi ya, presensi saya di kolom chat ya. Nanti silakan kalian absen atau ada yang izin sama kalian. Tadi ada yang WA Ibu sih. Siapa tadi ya? Lupa Ibu. Zerlina kalau nggak salah. Ya, Zerlina izin hari ini tidak bisa mengikuti Zoom. Ya, karena ada keperluan. Ada yang lain yang izin dengan kalian? Mungkin? Haikal, ada yang izin ke kamu, Haikal? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, berarti kalau tidak ada, mungkin nanti dia WA Ibu kali ya, untuk kabarin kalau dia tidak masuk hari ini. Ya, di kolom chat saya sudah kasih absensi. Silakan kalian melakukan isi absensinya. Ya, aduh, ini kenapa pada mati kameranya nih? Kenapa kameranya mati? Kenapa kameranya mati nih? Nah, kalau kameranya mati nanti kelihatan nih mukanya. Ya, langsung saja. Ya, langsung kita akan melakukan pretest. Lagi-lagi seperti biasa. Ya, seperti biasa kita melakukan absensi sudah. Ya, Noval senyum-senyum aja tuh Noval tuh. Ya, kita akan melakukan pretest. Ya, pretestnya tentang apa sih Bu? Tapi sebelumnya saya balik lagi nih. Saya balikan lagi. Sebelumnya kita belajar apa sih? Belajar apa kita? Push up, Bu. Push up. Push up. Push up, Bu. Dilakuin nggak di rumah tuh push up-nya? Lakuin. Dilakuin. Ya, push up-nya harus dilakuin. Ya, semua pembelajaran olahraga lakukan. Olahraga di rumah. Ya, push up-nya juga harus dilakukan. Ya. Hari ini kita belajar tentang HIV/AIDS. Wah, udah kebayang ya apa itu HIV/AIDS? Apa tuh HIV/AIDS? Nah, nanti dulu kita akan lakukan pretest dulu. Ya, seberapa tahu kamu tentang HIV/AIDS? Oke, sudah siap ya? Sudah siap device yang satunya untuk melakukan pretest? Sudah ya? Bukan kita deh, saya deh. Ya, saya akan share screen pretestnya untuk melakukan. Sudah masuk share screenan saya belum? Belum, Bu. Belum. Nah, Belum, Bu. sekarang sudah masuk share screenan saya? Sudah, Bu. Ya. Nah, yuk silakan join my quizzes seperti biasa. Dia bilang seperti biasa. Ya, sudah join? Sudah join my quizesnya? Belum ada, masih 0. Saya masih tunggu quizesnya. Ya, baru 1 orang yang join. Mana yang lain? Ya, tolong Haikal yang belum join masuk Zoom di woro-woro ya. Biar masuk Zoom ya. Ya, Karena Bu. kita sudah beberapa menit nih terlewat, nanti terhitungnya terlambat. Sudah masuk 7 orang, 8, 9, ya, 11. Mana lagi? Sudah? Saya mulai ya. Waktunya setiap pertanyaan hanya 10 detik saja. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2,
2, 3, saya akan mulai. 5, 3, 2, 1. Go. Satu. Cukup. Oke. Siapa pertama? Oh, Diva dan Anissa. Masih permulaan ya. Masih permulaan. Gak apa-apa. Santai saja. Ya. Berarti udah banyak yang tahu ya, udah banyak yang paham sedikit ya, apa sih HIV gitu. Ya, saya akan share lagi ya, saya akan share screen lagi. Hari ini pembelajarannya, Bu, kita nggak gerak ya Bu hari ini. Ya, olahraga tidak hanya bergerak ya, orang yang suka olahraga harus pintar juga dia. Bukan cuma gerak-gerak saja. Ya, share screenan saya terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kalau begini Terlihat, kelihatan? Bu. Kelihatan kalau begini? Kelihatan, Bu. Kelihatan. HIV/AIDS. HIV/AIDS. Ya. Ya, udah ada di pikiran nih. Apa itu ya? Ada gambarnya, ada tangan. HIV/AIDS. Kompetensi dasarnya di dalam olahraga yang tadi saya katakan tidak hanya bergerak di dalam olahraga itu, ya. Ada juga kita pengetahuannya, yaitu salah satunya adalah kita mengetahui tentang HIV/AIDS. Nah, di dalam kompetensi dasarnya, ya HIV/AIDS ini adalah memahami konsep dan prinsip, ya pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari HIV/AIDS. Itu yang pertama. Yang kedua, mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari HIV/AIDS. Itu kompetensi dasarnya. Lalu indikatornya, apa sih yang harus dicapai? Yang pertama, ya kalian bisa menjelaskan tentang pengertian HIV. Ya, yang kedua, menjelaskan langkah-langkah melindungi diri. Ya, yang ketiga, menjelaskan gejala dari orang yang terinfeksi. Nah, ada lagi nih, dapat membuat karya berupa poster digital. Nanti ada sesinya tuh, ya. Lalu mampu mempresentasikan hasil analisis, ya, tentang bahaya HIV/AIDS. Itu indikatornya. Nah, tujuannya sama tuh dengan indikator. Kamu bisa memahami ya pengertian HIV, lalu kamu bisa menjelaskan nanti atau memahami lagi tentang langkah-langkah cara melindungi diri, ya. Terus memahami gejalanya, apa aja sih gejala yang diderita sama penderita HIV, membuat karya
Ya, nanti ini menjadi sebuah produk kalian, ya, tugas kalian, ya, membuat karya berupa poster digital. Apa sih Bu poster digital? Lalu mempresentasikan hasil analisis bahaya HIV. Nah, lanjut lagi. HIV/AIDS. Nah, yang tadi saya katakan, apa itu HIV/AIDS? Ya, yang Ibu katakan tadi, apa itu HIV/AIDS? Ada yang bisa menjawab apa sih HIV/AIDS? Yo, siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa kasih komentar apa itu HIV/AIDS? Apa itu HIV deh? HIV itu penyakit, AIDS-nya penyakit disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus HIV ini nyerang kekebalan tubuh. Oh, kata Alicia, apa tadi yang penyakit yang mana? Yang AIDS apa HIV? Yang AIDS. Yang AIDS. Nah, itu ada singkatannya ini, Alicia. Benar ya, Alicia ya? Nah, ada singkatannya, ada yang tahu itu singkatan apa? HIV atau singkatan AIDS itu ada singkatannya. Ada yang bisa? Ya, siapa itu? Anggita. Anggita, silakan Anggita. HIV-nya Human Immunodeficiency Virus. Virus. Ya, HIV itu Human Immunodeficiency Virus, ya, virus. Kalau AIDS-nya apa Anggita? Kalau AIDS-nya apa Anggita? Ayo. Saya kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Yang tahu siapa ini? Ayo. Apa itu Saya, Bu. AIDS? Ya, siapa itu? Haikal. Haikal. Oke, Haikal. AIDS Apa itu itu? acquired immunodeficiency syndrome. Acute Immunodeficiency Syndrome. Coba. Nah, ini virusnya nih. Nah, ya. Jangan tertukar ini. Ya, kalian jangan tertukar. Sebentar. Saya mau ini kan dulu ya. Kalian jangan tertukar dengan HIV dan AIDS. Ya, HIV itu virusnya, ya. AIDS itu penyakitnya. Ya, tadi benar dikatakan Anggita, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Benar juga yang dikatakan oleh siapa tadi? Alicia. Ya, virusnya yang dia menyerang kekebalan tubuh, ya, kekebalan tubuh manusia virusnya. Dari situ nanti jadi AIDS. AIDS itu apa? Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini penyakitnya. Jadi kalau ditanya HIV itu virusnya, jangan terbalik, ya, karena belakangnya ada F-nya tuh, virus, ya, virus. Kalau AIDS itu Nah, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Sejarahnya. Ternyata HIV itu ada sejarahnya loh. Ada yang tahu nggak sejarahnya apa? Hah? Ada yang sudah baca-baca belum? Wah, jangan-jangan nggak dibaca nih ininya. Apa namanya? Google Classroom Ibu nih. Ya, sejarahnya. Secara singkat saja ya, Ibu kasih tahu kalian ya. Pada tahun 83, nah, itu di Jean-Claude Sherman ya, susah ya bahasanya, seorang penderita sindrom limfadenopati ya berhasil mengisolasi HIV untuk pertama kalinya. Jadi HIV itu sudah ada dari 1983. Lalu ada lagi namanya ALV. Itu merupakan ya, mereka membuktikan bahwa virus tersebut merupakan penyebab AIDS. Nah, ini ya yang pada 1983. Lalu di awal 84 ada namanya HLTV3. Jadi dia merupakan virus yang sama seperti virus ALV ini ya, yang di atas itu tuh yang sindrom limfa itu. Ya, sama seperti sindrom limfa ini yang ALV ya, pada tahun 84 itu namanya HTLV3. Tapi merupakan virus yang sama. Ada lagi di tahun 86. Nah, itu lebih spesifik lagi itu. Ya, menyebutkan
menyebutnya itu HIV. HIV 1 pada tahun 86. Nah, ada lagi subtipe ya. Ini simpanse ditemukannya pada primata ya, berasal dari dia menginfeksi primata itu monyet ya, monyet atau yang semacam orangutan ya. Jadi dia terinfeksi, kemiripan virusnya sama dengan HIV. Makanya disebut HIV 2. Nah, 1989 ditemukan di Bali. Ya, udah di Indonesia tuh virusnya tuh ya pada tahun 89. Saya baru lahir tuh. HIV. Kalau dalam pikiran kamu tuh HIV tuh apa sih? Apa? Kenapa sih orang kok bisa ya kena HIV gitu loh. Nah, kalau dari gambar yang saya kasih, ini menjadi apa ini? Ini ya ciri-ciri apa ini? Penyebabnya, Bu. Penyebabnya. Oh, yang lain. Apa nih penyebabnya? Ini penyebabnya ya? Penyebabnya atau apanya ini nih? Kalau saya Cara kasih, terinfeksinya, Bu. apa? Cara terinfeksi. Cara terinfeksi, penyebarannya. Ayo, apa lagi? Ya, Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Ya, benar. Ya, gambarnya. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Impusan. Infusan. Ini gambar apa ini? Hamil, Bu. Hamil. Ya, ini Bayi. Bebas. Seksual, Bu. seksual. Nah, ini Suntik. Jarum suntik. jarum suntik. Nanti kita akan bahas tentang penyebabnya. Ya, sebelumnya Ibu akan kasih tahu nih ke kalian nih. Ya, HIV itu punya gejala atau stadiumnya. Ya, stadium. Bukan stadion ya, bukan stadion olahraga ya Haikal ya. Haikal mentang-mentang anak futsal nih, ntar stadion olahraga lagi Haikal nih. Stadiumnya, jadi virus HIV itu punya stadium. Nah, ada berapa stadium? Ada yang tahu nggak? Pada diem aja. Ayo, kalau disuruh mikir pada diem aja. Stadium dalam virus HIV itu ada 3. Ya, yang pertama stadium 1. Ini namanya infeksi akut. Nah, atau seroconversion namanya. Ya, terdapat 2 hingga 6 minggu. Ya, masa jeda setelah terpapar virusnya. Ya, yang dimana orang tersebut menjadi terinfeksi. Jadi, ya, namanya stadium 1. Gejalanya dia periodenya 6 minggu tuh. Setelah terpapar sama virus, ya, dia baru bergejala. Nah, gejalanya apa sih? Nah, nih gejala di stadium 1, mual, ya, muntah, nyeri kepala, kelemahan, ya, lemah ya, maksudnya lemah ya, lemes gitu, diare, pegal dan nyeri otot, nyeri tenggorokan, demam dan ruam merah. Ini di stadium 1. Kalau sudah stadium kamu, jangan sampai ya, bukan kamu, maksudnya seorang penderita ini, ya stadium 1 dia mengalami muntah, mual, ya diare. Nah, dia masuk ke stadium 2. Nah, stadium 2 ini sebenarnya yang berbahayanya. Kenapa Bu berbahaya? Ya, berbahaya karena dia tanpa gejala. Ya, nah, di sini dikatakan hal ini terjadi dalam periode yang lama sekali. Ya, kadang berlangsung selama 10 tahun atau lebih lama lagi. Tapi pasien tersebut tidak mengalami gejala apapun. Nah, ya, ini yang menjadi misalkan seseorang si A, ya, pada 6 minggu dia mual, muntah, demam dan segala macamnya, tiba-tiba udah sehat. Oh, tidak ada gejala apapun. Aduh, gue udah sehat. Oh, ternyata saya tidak kenapa-napa, gitu kan? Nah, padahal di stadium 2 ini, ya, tanpa diketahui seorang pasien yang sudah tertular atau yang sudah memasuki stadium 1, lalu stadium 2, ya, ini menularkan virus kepada orang lain.
Gitu loh. Ya. Lalu masuk lagi ke stadium 3. Nah, stadium 3 ini yang tadi saya katakan namanya AIDS. Ya, sudah stadium akhir nih. Ya, tadi stadium 1 sudah, 2 sudah tidak ada gejala. Nah, lalu stadium 3 ada gejala berkepanjangan. Ya, kelelahan ya, lemes, berkepanjangan, lelah berkepanjangan. Ya, lalu adanya timbul kelenjar getah bening. Tahu ya kelenjar getah bening di mana? Kelenjar getah bening biasanya. Hah? Ada di mana? Bengkakan di leher, Bu. Ya, di leher atau di pangkal paha. Ini ada tulisannya tuh. Ya, demam. Ya, yang tidak hilang selama 10 hari. Terus turun berat badan. Kok berat badannya turun ya? Nggak naik-naik. Ya, terus sesak nafasnya, diare, keringat malam, infeksi jamur, atau terjadi penyakit-penyakit kelamin, timbulnya penyakit-penyakit kelamin. Ya, apa penyakit-penyakit kelamin yang ditimbulkan nih? Dari misalkan seseorang sudah terkena HIV. Ada yang tahu nggak? Tadi di pretest kayaknya ada deh saya keluarkan tuh soalnya. Benar nggak? Ya, penyakit kelamin si Nana, tadi Nana tuh saya kasih nama. Ya, Radang tenggorokan. radang tenggorokan. Ah, benar nggak radang tenggorokan, Haikal? Ini dia. Iya, Bu. Itu kan kecuali Hilmi. Oh. Sifilis bukan Apa? Sifilis Siapa? atau gonorrhea. Sifilis. Gonorrhea. Sifilis. Sipilis. Herpes. Terus herpes. Raja Ya. Singa. Raja singa. Apalagi tuh? Ya, banyak ya. Tadi berarti salah tadi Hilmi ya, nggak apa-apa. Namanya juga pretest ya. Pretestnya tadi dikatakan yang bukan, ya, yang bukan. Ya, kalau yang penyakit kelamin yang tadi udah disebutkin tuh, gonorrhea, raja singa, terus apalagi itu namanya sipilis, herpes ya. Itu penyakit-penyakit kelamin yang biasanya diderita ya dari infeksi jamur tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini stadium 3. Aduh. Nah, kenapa sih? Ya, kok bisa sih tertular gitu loh. Ya, apa sih penyebabnya? Nah, ya, saya akan membagi kalian ya ke dalam breakout room ya, seperti biasa ya kalau misalnya kita melakukan pembelajaran gerak, saya akan breakout room ya. Saya akan membagi kelompok dengan cara breakout room. Jadi nanti sesuai kelompoknya kalian masuk ke tiga kelompok ya. Saya akan bagi sebentar, saya bacakan dulu kelompoknya. Kelompok yang pertama ya nanti diskusi sebentar saja ya. Diskusi cicat, nanti kita akan adu tanya jawab ya. Sebentar. Oke. Nanti kelompok 1 dipimpin oleh Haikal ya, akan membahas tentang penyebabnya. Apa sih penyebabnya HIV? Ya, tadi soalnya tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa menganalisis ya, menganalisis apa itu HIV, apa itu penyebabnya, bagaimana pengobatannya ya, dan bagaimana pencegahannya. Oke, kelompok 1 Haikal tentang penyebabnya ya. Anggotanya ada Rapsan, ingat-ingat ya namanya ya. Rapsan, Reja, Saripudin, Alesya, Anissa, Kaila, dan Taskia. Itu kelompok 1. Nanti saya buatkan breakout room-nya. Lalu yang kedua itu ada Hilmi ya, tentang pengobatannya. Ya, ada nggak sih obatnya gitu. Ya, silakan kamu nanti bahas. Ya, ada Naufal, Ari, Renaldi, Amanda, Cantika, Safani, dan Zerlina. Tadi Zerlina di sini ya. Berarti Zerlina kita ikut diskusi. Nah, lalu Nitya, ya pencegahannya. Nah, di sini ada siapa nih? Abdul Haris ada ya? Sisanya berarti masuk ke Nitya ya.
tentang pencegahannya seperti apa sih, gitu loh. Ya, nanti kalian masuk ke breakout room. Ya, saya pun nanti akan masuk ke breakout room. Saya akan lihat kalian berdiskusi tentang apa yang tadi saya katakan, ya, tentang saya berikan. Ya, ingat-ingat, Haikal tadi tentang apa, Haikal? Penyebab, Bu. Penyebabnya. Terus si Hilmi apa, Hilmi? Pengobatan, Bu. Pengobatan. Kalau Nitya? Pencegahan, Bu. Pencegahan. Oke, hafal ya semua ya. Saya akan nge-breakout room. Ya, silakan kalian masuk breakout room-nya. Saya tulisnya kelompok 1, 2, 3 ya. Aduh, sebentar. Kok saya salah ini? Saya akan bikin kelompok 1 ya. Saya tulisnya 1 aja ya biar cepat ya. 1, 2, dan 3. 1 Haikal, 2 Hilmi, 3 Nitya. Silakan masuk ke dalam kelompoknya. Silakan sudah keluar ya breakout room-nya ya. Ya, silakan. Saya akan masuk nanti ke dalam breakout room kalian masing-masing. Sudah? Oke, ini siapa? Renaldi. Renaldi, kamu Reja kamu kelompok siapa, Reja? Oke, sudah masuk? Ya, saya akan join ke kelompok 1 dulu. Ya, kita akan lihat. Jawab. Ya, nanti ngejelasin dulu habis Ya, itu jadi kalau nanya. jawabnya itu perbagian-perbagian. Jadi Haikal jawab. Latihan dulu yuk. Kan udah di bagian teksnya kan? Udah Jadi kan? mulai. Udah. Berdiskusi. Apa, Bu? Saya izin masuk ya. Iya, Bu. Nah, silakan lanjut berdiskusinya, lanjut. Iya, Bu. Berarti ini Haikal jelasin HIV AIDS-nya, nanti gue jelasin yang virusnya ini, terus Taskiah ini ya, pemicu faktor kan? Ya, terus gue pertama itu bilang kayak pemicu faktor penularan AIDS itu gitu. Ya, Iya. pokoknya. Oke, berarti ini gue duluan kan? Iya. Ya. Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini sebenarnya merupakan virus. Jadi penyakitnya itu adalah AIDS. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini yang masuk ke dalam tubuh bakal ngancurin sel CD4. Lanjutannya bisa dilanjut oleh Alessia. Nah, jadi tadi Ibu potong sebentar. Maaf Ya, Bu. ganggu diskusinya. Ya, Ibu potong sebentar. Tadi ke kalian mengenai apa ini? penyebabnya. Penyebab. Penyebabnya. Lanjut aja langsung ke penyebabnya. Nanti kita bisa lempar ke pertanyaan. Kamu penyebabnya apa saja sih HIV/AIDS itu, ya kan? Lalu kamu kasih tahu ke teman-temanmu. Lalu kita akan melakukan diskusi. Ada yang mau bertanya mungkin? Nah, baru kita langsung berdiskusi di room utama. Ya, itu Oke, aja Bu. ya. Iya, Bu. Ibu pamit ke Iya, Bu. grup sebelah. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Pengobatan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Iya, maaf ganggu ya. Silakan Bu, lanjut nggak lanjut Oke, aja. Bu. Ya, tadi tentang apa, Hilmi? Pengobatan, Bu. Pengobatan. Ya, pengobatan. Nah, pengobatannya nanti dikasih tahu ya. Apa sih pengobatannya? Bisa nggak? Ada nggak sih pengobatan untuk HIV/AIDS itu? Ya, itu yang pertama. Nanti dikasih tahu ke teman-teman. Ya, ntar setelah itu baru kita diskusi bareng. Kalau memang ada yang bertanya, silakan ditanya jawab ya tentang pokoknya fokusnya ke pengobatan ya. 11.40 kita masuk ya. Ya, masuk ke room utama ya. Sekarang di jam saya 11.36. Oke? Oke, Ya, Bu. silakan lanjut Ya. diskusi lagi. Saya izin ke grup sebelah ya. Baik, Bu. Nah, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Ya, udah diskusinya belum ini Nitya? Sudah, Bu. Oh, Ini sudah. udah dapat 10 lebih poin, Bu.
Oh, Cara- 10. Kamu apa ini? Tentang apa ini? Tentang cara pencegahannya, Bu. Tentang cara pencegahannya. Oke, ya nanti 11.40 kita masuk ya ke room utama. Nanti kamu lontarkan aja langsung tentang pencegahannya. Apa sih pencegahannya? Gitu ya. Pencegahannya begini-begini. Nanti kalau ada yang tanya, silakan kalian jawab sebisa kalian. Oke? Baik, Bu. Paham ya? Tapi udah diskusi nih. Udah oke nih. Udah, Bu. Udah ya. Oke, saya izin join ke yang lain ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sebentar lagi kita ini ya, kita main di room utama ya. Oke, makasih. Sama kayak seks bebas gitu. Dulu yang mana? Lu nanti Ya. bahas yang kayak jarum suntik, penderita, ini apa namanya, transfusi, pokoknya yang berhubungan sama darah-darah gitu. Nanti gua bahas yang ibu hamil ke janin. Berarti penularan AIDS itu kalau melakukan seks tanpa pengaman, berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV, menerima donor darah dari penderita HIV. Udah, gue itu aja. Ya, Bu, ini udah balik lagi ya, Bu? Ya, balik lagi Kang. Oke, Masuk makasih Bu. lagi ya. Yuk. Masuk lagi ke breakout utama ya. Sorry, suara saya. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, sudah masuk semua ya. Tadi sudah berdiskusi tuh, kelompoknya Haikal, saya udah dengerin tuh, rame banget ya kelompoknya Haikal ya. Kelompok yang lain juga, kelompok 1, 2, 3 juga sudah masuk. Nah, sekarang kita langsung aja ya, kita langsung berdiskusi tentang apa namanya, kelompok siapa dulu nih? Pencegah ini dulu ya, penyebabnya dulu ya, Haikal dulu ya. Ya, Kal, apa yang Taskia, Bu. kan? Kenapa? Ya, jadi pemicu atau faktor penularan AIDS itu kalau melakukan seks tanpa pengaman, berbagai penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV, terus juga ketika menerima donor darah dari penderita HIV. nah terus selain dari darah dan jarum suntik tadi, ibu hamil tuh juga bisa nularin HIV. Jadi pas saat hamil itu anaknya bisa ketularan dari plasentanya. Nah, dalam menyusui juga bisa ketularan dari ASI. Selanjutnya, Haikal. Ya, itu juga benar yang dikatain oleh Taskia sama Alesya, itu merupakan beberapa penyebab dari terkenanya virus HIV. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, tadi apa aja nih? Penyebabnya apa aja, Kal? Penyebabnya itu yang pertama dari transfusi darah, kedua penggunaan jarum suntik bebas. Biasanya itu jarum suntiknya dipakai untuk ini Bu, narkoba atau membuat tato. Terus yang dari jawaban Alesya itu seorang ibu yang sedang hamil menularkan bayinya melewati proses menyusui. Sama berhubungan seks tanpa pengaman. Itu penyebabnya tuh. Ya, Ada yang mau tanya? ya Bu. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanya? Saya dong, Siapa tuh? Nabil, Bu. Oh ya, silakan Nabil. Apakah ada kemungkinan HIV dapat ditular melalui ibu saat kehamilan? Oh, ada Nabil. Nabil nanya apa, Bil? Tentang apa? HIV? Saya chat aja, Bu, ya. Oh, jangan dicat dong, ngomong aja, Bil. Apakah ada kemungkinan HIV dapat tertular melalui ibu saat kehamilan? Oh, apakah ada HIV itu tertular dari ibu yang sedang hamil? Kata Nabil gitu. Ya, Bil ya, benar gitu ya? Iya, bisa tertular. Nah, apa Taskia jawabannya? Jawabannya itu bisa tertular dari ibu hamil. Nah, bisa tertular dari ibu hamil. Yang lain ada yang tanya?
Nabil, Saya sudah? boleh. Iya, boleh. Silakan. Siapa itu? Safani. Nah, Safani, silakan Safani. Apa yang mau ditanyakan? HIV bisa ditularkan melalui pemberian darah atau tidak? Tuh, pemberian darah, transfusi. Nah, tadi Haikal udah bicara ya, Kal ya? Sudah, Bu. Ya, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kalau misalkan transfusi darah sama orang yang positif HIV itu kita bisa tertular penyakitnya. Bisa tertular penyakitnya, ya. Nah, Ibu punya juga nih. Nah, ya. Yang paling sekali ya menyebar itu HIV melalui darah, ya. Melalui darahnya, terus hubungan seksual. Tadi benar ya gambar yang tadi tuh? Ya, transfusi darah. Tadi udah dikatakan sama Haikal. Bagus nih, kelompok 1 ya. Aplaus dulu dong. Ya, kelompok 1 oke. Ada apa namanya? Orang seks bebas ya. Terus berganti-ganti pasangan. Nah, terlibat dalam hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda. Tadi juga udah disebutin tuh sama kelompok ini. Ya, melakukan hubungan seksual tanpa tanpa pengaman atau pemakai obat terlarang, jarum suntik, ya, narkoba, jarum suntik segala macamnya. Ya, ini juga suntik. Terus ibu mau tanya dong. Nah, ibu deh yang mau tanya deh. Nah, kalau misalnya ibu mau nato nih, tapi bekas jarum orang lain, boleh nggak tuh? Nah, apa Nabil begini? Ya, boleh nggak? Saya mau nato nih, tapi bekas jarumnya jarum orang lain. Nah, kira-kira ada nggak kemungkinan gitu? Tapi jarumnya itu bekas pengidap AIDS. Tertular nggak kira-kira tuh? Iya, Bu, tertular. Kemungkinan Karena besar udah tertular. steril. Ya, karena sharing ya, karena bekas si penderita itu ya jarum suntiknya ya. Ya bisa juga melalui sisa-sisa darah dia kan kalau tato kan dia seperti apa namanya dipakai jarum gitu, sisa-sisa darahnya. Itu bisa jadi penyebabnya tuh. Nah, jarum suntik yang tidak steril untuk tindik dan tato. Oke. Nah, memiliki penyakit menular. Nah, tadi herpes, sifilis, gonorrea, ya, jamur klamidia, susah banget namanya tuh, ya. Oke. Nah, pengobatannya. Nah, tadi siapa ini? Kelompok saya, Bu. Kelompok Ilmi. Oke, pertama. Kelompok 1 udah nggak ada yang mau tanya ya? Saya mau nanya lagi, Bu, ke kelompok 1. Oh gitu. Oke, silakan. Iya. Kan HIV itu bisa tertular melalui suntikan yang sudah pernah dipakai. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau suntikan itu udah pernah dipakai atau belum? Sedangkan misalkan kita melakukan vaksinasi itu biasanya suntikannya udah siap dan di dalamnya udah ada vaksinnya, Bu. Udah ada cairan vaksinnya. Jadi gimana cara mengetahuinya gitu? Gimana cara mengetahuinya? Mana kelompok 1? Menurut standar operating procedure atau SOP di rumah sakit, klinik, serta laboratorium, tentu saja mengharuskan pemakaian jarum steril untuk kegiatan menyuntik maupun pengambilan darah pasien. Bila perlu, dapat meminta petugas memperlihatkan segel atau kemasan plastik pembungkus jarum untuk memastikannya. Oh, jelas tuh. Jelas banget ya, Ilmi. Udah jelas belum tuh, Ilmi? Keren. Jelas, siapa itu? Bu. Itu siapa itu tadi? Oh, Anissa. Keren, ya. Benar sekali. Ya, kalau kamu mau disuntik vaksin, kamu kan minta dulu sama susternya atau dokternya. Dok, tolong dong lihat jarumnya. Tapi waktu saya kemarin vaksin nih, dikasih unjuk nih ya, Bu, jarumnya masih tersegel. Ya. Ya, jangankan vaksin, kamu melakukan swab antigen ya. Sekarang lagi ini ya. Sering ya melakukan swab antigen, kamu harus tahu, harus tanya, dok, ini bekas orang atau enggak? Ya, dokternya harus menampilkan tuh ke kita tuh. Nah, ini ya Bu ya, masih steril ya, masih terbungkus. Nah, kamu harus seperti itu ya. Jadi pribadi yang cerdas. Nah, oke, good Anissa. Ayo Hilmi, kelompoknya lanjut ya. Yuk, jangan lama-lama nih. Ayo Oke, Hilmi. Bu. Ya. Pertama akan dijelaskan oleh Naufal. Oke, Noval, silakan. Satu, pengobatan
HIV itu mulainya pengobatan ART. Cara pertama dan yang paling diutamakan untuk mengatasi penyakit HIV adalah dengan menjalani pengobatan. Pengobatan HIV dengan kombinasi obat antiretroviral atau ART tidak hanya membantu menekankan jumlah virus viral load untuk mengendalikan gejala dan resiko komplikasi, tapi juga mencegah penularan virus ke orang lain. Dilanjutkan oleh Cantika. Terdapat 5 kelas obat ARV yang digunakan sebagai cara mengatasi penyakit HIV yang meliputi entyr inhibitors, nucleoside transcriptase inhibitors, non-nucleoside transcriptase inhibitors, integrase inhibitors, protein inhibitors. Tapi nih Bu, ada menurut saya pribadi bahwa HIV dan AIDS ini belum ada obatnya Bu. Obat-obat yang selama ini kita pakai itu sebetulnya menurut saya pribadi hanyalah untuk memperlambat mutasinya Bu, bukan untuk membunuh. Jadi belum sampai saat ini belum bisa ditemukan obat yang bisa langsung menyembuhkan. Bahkan vaksin pun belum bisa untuk menjauhkan tubuh dari HIV ini Bu. Ya, bagus banget tuh. Nah, pengobatannya, ya, pengobatannya benar. Kalau untuk menyembuhkan HIV itu belum ada. Ya, saya langsung simpulkan aja ya, biar nggak terlalu larut nih waktunya nih, ya. Jadi sebenarnya itu obatnya yang dikatakan Hilmi ya, kesimpulan Hilmi benar. Obatnya itu belum ada yang untuk menyembuhkan. Tetapi ada obat yang memperlambat virus. Nah, tadi udah disebutin tuh sama Noval, sama Cantika, sampai susah ya ngomongnya ya. Antiretroviral namanya, ARV biasanya disebutnya. Itu buat memperlambat perkembangan virus saja, tidak untuk menyembuhkan. Ya, makanya berhati-hatilah dalam bergaul ya. Ya nak ya. Bukannya kalian harus memilih-milih teman, bukan. Tapi kalian harus tahu teman siapa nih yang saya ajak temenan. Ya, bukan untuk memilih-milih, oh dia kaya, dia miskin, dia ini, tidak. Tapi kalian harus tahu ya teman kamu yang menjerumuskan atau teman yang baik seperti itu ya. Harus tahu. Karena kenapa? HIV itu tidak ada obat untuk nyembuhinnya. Ya, yang ada obat yang memperlambat virus tersebut. Oke. Nah, langkah-langkah melindungi. Saya punya 8 langkah. Yang tadi siapa? Nitya. Langkah-langkah melindunginya apa nih? Menurut ya. Saya mau nanya dong Bu ke kelompok 2. Oh, iya silakan Rafsan. Oh iya, saya lupa. Ayo Rafsan, silakan. Kan COVID yang parah kayak gini aja sekarang udah ditemuin Bu vaksinnya. Kok AIDS nggak ada vaksinnya Bu? Kenapa? Kenapa nggak ada vaksinnya? Sini saya yang akan jawab sendiri ya Bu. Jadi silakan. kenapa sih vaksin ini belum ditemukan? Dikarenakan itu virus HIV ini langsung menyerang ke arah imun, sehingga walaupun dia dilemahkan atau dibunuh itu nggak bakalan bisa karena dia langsung menyerang ke imunnya. Jadi imunnya kan untuk memperkuat imunnya kan rada sulit karena si imunnya ini langsung diserang. Jadi sebelum si imunnya menyerang, dia udah diserang duluan oleh virus HIV ini, Bu. Gitu, Rafsan. Dari yang lain. Aku mau nanya juga dong. Nanya Rafsan, gimana Rafsan jawaban Hilmi? Oh, Gwen mau nanya. Ayo, silakan. Apa sih? Bentar. Biaya pengobatan HIV itu besar gak sih? Kayak ya maaf. Kenapa Gwen? Apa Gwen? Boleh diulangin? Biaya pengobatan HIV itu besar gak? Akan dijawab oleh Noval. Boleh, Val? Noval, ayo Noval, jawab Noval. Ya Bu, biaya pengobatan HIV itu ya terbilang besar karena kan obatnya belum ditemukan. Oh, belum ditemukan katanya obatnya. Besar katanya.
Bisa saya perjelas nggak, Bu? Oh, Boleh saya boleh, perjelas ya? silakan. Silakan. Kenapa sih ini bisa besar? Itu dikarenakan karena HIV ini belum ditemukan dan obat-obat yang diberikan itu adalah obat memperlambat mutasinya. Jadi pengobatannya ini bukan hanya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi untuk seumur hidup. Karena tidak bisa benar-benar hilang si HIV-nya ini di dalam tubuh seseorang yang telah positif. Berarti mahal ya HIV itu ya? Ya, udah bahaya, mahal lagi ya, karena tidak ada obat yang mematikannya, ya hanya ada yang memperlambat perkembangan virusnya. Bukan begitu ya, Haikal Hilmi? Iya, Bu, benar. Ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau saya langsung lempar ke kelompoknya Nitya? Saya langsung lempar ya, Nitya, silakan kelompoknya. Jadi dari kelompok kami, cara pencegahan HIV atau AIDS yang pertama, gunakan alat kontrasepsi yang baru tiap berhubungan seks. Hindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan. Bagi pria, disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Lalu, waspada akan setiap jalur penularannya, karena ada banyak caranya. Setelah itu, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Habis ini dilanjutin sama Gwen. Oh, silakan Gwen. Maaf ya, agak ada suara azan di belakang. Lanjut, Gwen. Maaf Bu, sebentar masih azan takutnya. Kenceng ya azannya Gwen ya. Tadi udah. Saya ada doanya soalnya. Oke, nggak apa-apa Gwen ya. Tadi Nitya juga sudah menyebutkan beberapa ya, nggak apa-apa Gwen, nggak apa-apa. Ya, Nitya sudah menyebutkan beberapa. Ya, salah satunya juga saya punya 8 cara. Nah, saya tambahin ini. Kalau tadi Nitya udah komplit banget tuh ngejelasinnya nih. Ya, saya ada biar kalian cepat ingetnya nih. Yang pertama, tahan diri. Nah, gimana sih? Ya, tahan diri kalian. Ya, perbanyak ibadah. Ya, jangan suka keluyuran yang nggak jelas. Ya, dan tahan diri untuk tidak melakukan seks bebas atau melakukan seks di luar nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap setia. Ya, tetap setia kepada pasangan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, main aman. Ya, kok main aman, Bu? Ya, tadi dikatakan tuh di mana ya? Oh, di penyebab ya, di Haikal kalau nggak salah. Ya, Haikal tadi bilang yang ketiganya adalah harus pada saat melakukan seks harus menggunakan alat pengaman atau kondom. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya get tested ya. Kalian harus cek tuh. Ya. Bu, buat apa sih? Ya harus cek. Ya, untuk ketahuan lebih sekarang itu ya lebih dini itu daripada kamu tahunya udah lama. Ya udah jadi stadium 3 tuh. Wah, bahaya itu. Oke. Lalu ketahui status pasangannya. Kalau kamu sudah mau menikah ya harus tahu status pasanganmu seperti apa. Ya, apakah dia bersih dengan cara tes tadi ya. Nah, tesnya ya bisa di mana aja, tes kesehatan jatuhnya ya. Lalu segera obati. Yang tadi saya bilang ya, mending tahu sekarang daripada jauh ke depan sana. Oke. Lalu gunakan jarum suntik yang steril. Nah, education. Nah, seperti ini. Ya, pembelajaran. Nah, Gwen, ada yang mau ditambah? Silakan Gwen. Oh iya, sebentar ya, Bu. Ya, apa yang mau ditambahkan dari kelompok kamu tadi yang sudah berdiskusi, Gwen? Gunakan pre-exposure prophylaxis atau pre-ep untuk pencegahan HIV yang tidak disengaja. Minum obat pro-exposure prophylaxis (PEP), mewaspadai gejala untuk pencegahan HIV, saling terbuka dengan pasangan untuk pencegahan HIV, hindari alkohol dan obat-obatan terlarang, sama jangan pernah menggunakan jarum suntik yang sama atau bekas. Oke, berarti hampir sama ya? Ya, hampir sama ya sama 8 cara saya. Ada yang mau bertanya di sini? Saya Bu mau tanya. Oh, oke. Cantika, silakan Cantika. Apakah Cantika, kenapa kameranya nggak dinyalain, Nak?
Saya pakai HP. Oh, pakai HP. Oke. Yo, silakan. Kameranya Apakah kita. HIV dapat dicegah dengan menggunakan vaksin IPF? Sangat dicegah. Saya mau jawab, Bu. Oh, Anggita, silakan Anggita. Sepengetahuan kelompok kami itu tidak, karena dari berbagai sumber yang kami temukan itu sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Tidak ada. Ya, ada lagi. Cantika, cukup? Ada yang lain? Saya mau nanya, Bu. Ya, ayo silakan Aikal. Misalkan nyamuk itu menularkan HIV, itu bagaimana cara pencegahannya? Oh, dari nyamuk bisa nggak tuh kira-kira dari nyamuk? Oh iya ya. Dari nyamuk bisa nggak tuh? Ayo, gue. Saya, Bu. Ya, siapa itu? Haris, silakan Haris. Ini hingga kini tidak ada fakta medis yang mengatakan bahwa nyamuk dapat menularkan HIV. Gigitan nyamuk memang bisa menularkan berbagai penyakit seperti demam, malaria, chikungunya, tetapi bukan HIV atau AIDS. Oh, jadi tidak ya, Haris? Ya. Iya, Bu. Berarti tidak ada dari penemuan medis nyamuk memang ya, nyamuk malaria, demam berdarah itu ada. Tapi untuk HIV/AIDS nyamuk tidak menularkan virus tersebut, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Woi, Saripudin, silakan Din. Kalau HIV ini tertular dari kontak langsung kayak COVID gitu atau enggak, Bu? Oh, kayak COVID gitu apa enggak? Siapa yang mau jawab nih? Ayo dari kelompok mana? Silakan. Ada yang mau tanya nih, si Saripudin nanya. Ada yang mau jawab? Tertular nggak kayak COVID? Kayak COVID misalkan dari droplet gitu. Ya, maksudnya gitu ya Din ya? Dari droplet gitu, air liur segala macam. Tertular nggak? Siapa nih yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, HIV silakan. tidak menular melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan, nyamuk, atau bekas toilet, tapi lebih kepada kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma lewat perilaku seksual dan penggunaan jarum suntik, Bu. Ya. Tuh, udah dijawab tuh Din tuh. Ya Din, jadi HIV itu tidak ditularkan atau tidak tertular melalui air liur, ya, keringat, ya. Tapi memang ada sebagian belum ini ya, masih simpang siur ya kalau mengenai HIV ini. Ada yang bilang tertular, ada yang bilang belum tertular juga, tidak tertular melalui air liur, keringat, ya. Yang tertular paling berbahaya itu HIV melalui darah yang pertama memang. Terus tadi yang tadi Nitya katakan sperma, ya, atau air mani itu lebih berbahaya. Oke, ada lagi? Cukup? Ada lagi? Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Ya, tadi kan kalian suruh menganalisis nih tentang HIV/AIDS. Kesimpulannya HIV itu bahaya atau enggak? Saya, Bu. Nah, yuk, Ilmi, silakan. HIV itu berbahaya karena dia itu belum ada obat yang pertama itu dia belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, dia tidak bisa dicegah melalui vaksin. Itu aja sih, Bu, karena dua itu sih. Mungkin kalau sudah ada obatnya dan sudah ada vaksin, mungkin masih bisa dipertimbangkan bahaya atau tidaknya. Oke, kalau kata Ilmi bahaya, Bu. Karena tidak ada vaksinnya, tidak ada obatnya. Nah, yang lain ada? Cukup? Atau dari Hilmi aja? Ya, HIV/AIDS itu bahaya nggak sih? Bahaya dong. Ya, kenapa bahaya? Tapi sebahayanya HIV/AIDS, ya, yang tadi dikatakan oleh kelompok pencegahan tadi siapa tuh pencegahan? Nitya ya, ya. Tapi jangan sampai berhubungan seksual, ya. Itu bisa dihindari. Ya, HIV bahaya, tapi bisa dihindari. Ya, bahaya nggak kalau ditanya? Bahaya. Ya benar kata Hilmi, nggak ada vaksinnya, ya, tidak ada obatnya. Yang ada cuman obat memperlambat virus tersebut. Ya, oke. Lanjut. Nah, rangkuman
Oke, rangkumannya. Nah, siapa yang bisa merangkum hari ini? Tadi udah banyak tuh. Ayo, apa rangkuman hari ini apa Ilmi? Ilmu apa yang didapat hari ini? Saripudin? Haikal, silakan. Yang saya dapat hari ini itu saya menjadi tahu bagaimana cara pencegahan virus HIV sama penyebab-penyebab kalau kita terkena virus HIV, Bu. Penyebab-penyebabnya, pencegahannya, yang lain? Oh, saya udah langsung buka tuh. Ada yang lain? Apa rangkuman apa yang didapat hari ini, pembelajaran hari ini? Kalau untuk saya sendiri, Bu, kita bisa makin tahu nih apa penyebab-penyebabnya, cara mencegah, dan obat-obatan yang dipakai untuk memperlambat mutasinya. Yang lain lagi, ada lagi? Saya dari pelajaran ini saya dapat tahu cara mencegahnya. Jadi lebih baik untuk mencegah sebelum kita terkena. Lalu juga harus berhati-hati karena obat dan vaksinnya juga belum ketemu. Jadi lebih baik cari aman dulu, Bu. Cari aman. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bukan begitu ya, Nidia ya? Iya, Bu. Ya, saya tekankan lagi nih. Pengobatannya, ini rangkumannya ya. Ingat-ingat, HIV itu belum ada obatnya. Ya. Retroviral itu ARV itu hanya bisa memblok doang perkembangan virus. Ya, pengobatannya belum ditemukan. Konsekuensinya yang mungkin terjadi, ya banyak remaja. Kenapa sih remaja tuh yang banyak terkena? Karena biasa mereka mencoba-coba. Jadi yang tadi saya katakan, jadi remaja yang pintar, jadi remaja yang cerdas. Ya, jangan teman katakan, nih yuk coba, kalian ikut, jangan. Ya, tapi kalian bisa menilai yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Terus ada juga bayi dari ibu hamil, ya tertular, ya di bayinya, di kehamilan ibu tersebut. Ya, pencegahannya harus mencegah. Benar tadi yang Nitya katakan. Mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak melakukan hubungan seks, ya, penggunaan kondom, ini harus diingat-ingat ini sama kalian, ya, pemeriksaan pada donor darah, ya, jika membutuhkan transfusi, mintalah kepastian bahwa darah yang didonorkan itu bebas dari HIV, ya. Gunakan alat suntik sekali pakai yang tadi dikatakan sama Anissa, ya. Jadi udah ada prosedurnya tuh di rumah sakit, sudah ada SOP-nya. Dokter harus kasih tahu ke pasien, ini loh masih segel. Ya. Terus hindari mabuk-mabukan, narkotika ya. Ini rangkuman dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk proyeknya, untuk tugasnya, langsung aja ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Cukup jelas ya, tadi kita berdiskusi ya, di tengah perjalanan kita udah berdiskusi banyak sekali ya, kita sudah melakukan rangkuman. Ini saya akan kasih tugas. Tugasnya adalah membuat membuat poster digital. Tadi tujuannya adalah tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu membuat poster digital. Ini salah satu contoh membuat poster digital dengan aplikasi Canva. Nanti saya akan share ya ininya ya, cara menggunakannya ya. Saya akan share YouTube-nya, link YouTube-nya. Kayaknya juga saya udah share ya di Google Classroom. Coba dicek. Kalau di sini nanti saya tampilkan terlalu panjang. Nah, ini cara membuat poster digitalnya. Ini contoh dari poster digital tersebut. Contohnya nih. Kira-kira kalian lihat ini bagus nggak nih posternya nih? Ya, ini poster bagus. Bukan nih? Bagus banget, Bu. Bagus poster, banget. Bu. Poster ya. Apa sih yang dikatakan poster? Apa yang dikatakan poster itu? Karena dia ada gambar dan tulisannya pun sedikit, Bu. Tulisannya sedikit. Sama yang di sebelah kanan. Bagus mana
kiri? Hah? Bagus nggak yang di sebelah kanan? Secara gambar dan animasi bagusan yang kiri, Bu. Tapi kalau yang kanan ini lebih detail. Lebih detail. Lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Ya. Nanti penilaian posternya ya, kenapa? Bukan kenapa dan apa. Ya, apa sih poster digital? Nanti kamu bikin caranya, ya YouTube-nya saya kasih ke Google Classroom, kamu lihat cara bikinnya kalau yang memang tidak bisa. Kalau yang sudah bisa, ya sesuatu yang dikatakan poster adalah mengajak. Ya, jadi poster itu suatu ajakan. Ya, sebelah kanan bagus, detail sekali tuh pengertian, gejala dan segala macamnya. Tapi yang dinamakan poster adalah ajakan. Ya, cegah dari sekarang. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada lagi jauhkan virusnya, bukan orangnya. Nah, itu kalimat-kalimat ajakan. Ya, salah satu penilaiannya adalah kreativitas kalian, ya. Terus apa namanya? Yaitu salah satunya ya, kreativitas, terus original, ya. Kamu nggak nyontek nih dari punya siapa, apa namanya, gambar siapa, taruh aja di tugas dunia, tidak. Ya, kalian melakukan sendiri, gambarnya kalian tempel, ya, tulisannya, kata-kata kalian sendiri, ya. Nanti kalau sudah kalian selesai membuat poster ini, kalian masuk di Google Classroom, ya, upload posternya di Google Classroom. Oke, paham ya? Jadi nilai poster itu dengan satu kreativitas kalian, yang kedua itu originalitas, ya, ori punya kalian, nggak kopas dari siapa, ya, tidak ngambil dari mana, tapi misalkan kamu ngambil earth-nya aja atau buminya saja atau ngambil gambar kondom segala macam, oke, nggak masalah. Tapi dengan catatan kamu yang buat sendiri, bukannya ngambil langsung dari gambar di Google, ya, itu penilaiannya. Saya tunggu sampai minggu besok tugasnya, ya, dikumpulkan di Google Classroom. Lalu untuk apa namanya, posternya di apa namanya, saya jadi lupa deh tuh, ya. Posternya berupa, ya, atau ajakan berupa HIV/AIDS, tentang HIV/AIDS. Oke? Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, saya tunggu minggu besok. Lalu materi untuk minggu besok adalah PTS. Nah, mempersiapkan PTS. Ya, Nak, ya. Minggu besok sudah PTS. Semoga PTS-nya berjalan lancar. Apa yang sudah pelajari. Ya, biar mendapatkan nilai yang bagus, ya, nilai yang maksimal kalau sudah berusaha. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan langsung mengadakan post test. Ya, dengan apa namanya, dengan kita sudah belajar, pasti saya yakin post testnya akan lebih bagus nih. Ya, sudah siap ya post test ya? Kita langsung post test saja. Sudah siap? Siap, sudah? Post testnya. Nah, saya akan share screen lagi. Yuk, silakan siap-siap nih post testnya, jangan lama-lama lah. Udah masuk post test saya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yuk. Silakan join my quizes-nya. Yuk, enter join kodenya 870811. Sudah? Bu, maaf saya nggak bisa join. Ini laptopnya nge-lag. Oke. Oh, Hilmi nggak ikutan tuh. Hilmi. Yo, sudah? Saya mulai ya. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Harus bagus ini. Harus 100 nih. Nggak boleh ada yang salah. Bu, maaf Bu, kodenya berapa Bu? 870811.
jangan sampai salah. Oh, sudah? Ayo, jangan salah. Oke. Saya N ya. Ya, siapa tuh? Oh, Nitya, Nipa, Taskia. Oke, ya. Tuh. Ternyata harus cepet-cepetan ya kalau kuis itu ya. Biarpun kalian bisa harus cepet-cepetan ya. Kalau yang cepet duluan dia yang duluan ini apa namanya? Yang duluan jadi yang pertama, benar ya? Kalau kuisis tuh nggak hanya benar tapi harus cepat. Oke, kuisis sudah, poster sudah, ya, semuanya sudah. Sekarang saya mau tepuk semangat di akhir pelajaran. Ayo, buka kameranya, buka suaranya. Saya makan tepuk semangat yang dipimpin oleh Abdul Haris. Ayo, Riz. Pimpin tepuk semangat, Riz. Buka kameranya, buka suaranya. Tepuk semangat yang gimana, Bu? Yang Tepuk kemarin. semangat. Yang I gitu. Ah, ya. Ya Allah, itulah Ya gitu. Allah, kata Riz. Ayo, Riz. Jangan ini. Ya. Tepuk Ya. semangat. Wah. Nggak mau ulang. Suaranya belum dikeluarin semua. Suaranya, mana suaranya? Tolong dibuka ya suaranya mana nih? Ayo, sebelum saya akhirin dengan doa, kita tepuk semangat dulu. Nabil, Saripudin harus ikutan, ya. Yang nggak dibuka nih, siapa? Kaila, Renaldi, ayo buka. Ya, yuk, silakan. Ya. Yuk. Tepuk semangat. Wah. Oke, ya biar tetap semangat. Oke, kita pimpin doa. Siapa tadi? Tadi yang mimpin siapa tadi? Pimpin doa siapa yang mimpin tadi? Taskia. Ya, Taskia, silakan pimpin doa, Nak. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran yang tadi kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Salam sehat selalu, salam untuk orang tua kalian. Terima kasih banyak, sehat-sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu. Assalamualaikum, Bu.